Halo, selamat datang kembali di Digital Branding Masterclass. Kalau teman-teman melihat visual ini, ilustrasi ini, apa yang teman-teman gambarkan? Dari M besar, M tengah, M, lalu N. Ini adalah ilustrasi yang dibuat oleh tim saya, tim kami di Digital Branding Masterclass ketika ingin mengilustrasikan suatu konsep yang bernama Key Influencer atau Key Opinion Leader. Kita sering menyebutnya di sosial media macam-macam. Ada influencer, ada selebgram di Instagram, ada selebgram di YouTube atau YouTuber dan lain-lain. Namun kita sepakati bersama bahwa di konten marketing Canvas kita menyebutnya sebagai CAST. C berikutnya adalah CAST, CAST. Biasa mungkin teman-teman akan mendalami atau mendapati kata-kata ini ketika di dunia film atau dunia sinema, yaitu casting, mencari talent yang tepat. Sama dengan konten marketing, kita akan mencari talent, kita akan mencari influencer atau key opinion leader yang tepat untuk bisa mempengaruhi atau menambah persepsi positif terhadap brand kita. Kita membuat asosiasi yang positif dari brand kita dengan seseorang influencer yang menurut kita tepat. Nah, lalu apa makna dari M, dan ujung N ini? Dalam dunia key opinion leader di digital, kita memahami ada tingkatan dari influencer. Di Instagram dan YouTube ada istilah yang cukup berbeda. M yang pertama ketika kita berbicara di Instagram adalah mega influencer. Mega influencer masuknya seperti apa? Mega influencer adalah mereka yang mempunyai 1 juta sampai 5 juta followers. Lalu pindah ke bawah ada makro 500.000 sampai 1 juta, mid tier atau pertengahan 50.000 sampai 500.000, lalu ada mikro dan ada nano. Kenapa ada pembagian seperti ini? Di slide berikutnya atau di materi berikutnya kita akan membahas ini. Dan di YouTube penyebutannya agak sedikit berbeda. Ada elite, 1 juta subscriber ke atas, ada makro, ada pertengahan, ada mikro, dan nano. Nah, jika kita ingin mempunyai influencer atau melakukan pendekatan influencer marketing dalam konten marketing ini, kita harus pakai yang mana? Kita harus memahami piramida influence. Jadi, ada piramida yang menjelaskan tentang bagaimana pengaruh itu diciptakan oleh seseorang. Jadi, bukan berarti mereka yang punya subscriber banyak itu bisa dengan serta-merta mempengaruhi perilaku atau mempengaruhi pandangan orang. Karena apa? Karena teorinya dari makro ataupun mega influencer itu biasanya untuk sampai kepada customer, untuk sampai kepada follower atau audience, itu mempunyai gap komunikasi yang jauh. Katakanlah begini, katakanlah kita follow Sandiaga Uno. Apakah Sandiaga Uno akan mampu untuk memberikan engagement kepada seluruh followernya? Biasanya cenderung terjadi ada gap komunikasi. Nah, akan berbeda halnya dengan micro influencer atau nano influencer. Mereka yang punya subscribe kisaran 1.000 atau 100.000. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai engagement yang lebih kuat, yang lebih relevan ke follower. Jadi mereka akan secara natural, mereka akan secara gampang untuk melakukan pendekatan kepada followers. Dan biasanya untuk melakukan konten marketing lewat jalur influencer ini atau KOL, kita akan melakukan semuanya. Kita akan melakukan pendekatan lewat makro influencer untuk menjangkau lebih banyak orang. Lalu untuk membentuk ikatan secara emosional, kita akan menggunakan mikro dan nano influencer. Karena apa? Karena tendensinya untuk saat ini, kecenderungannya, para follower saat ini lebih percaya terhadap mikro atau nano influencer. Bukan lagi artis, apalagi politisi atau tokoh publik. Kurang lebih seperti itu terkait masalah piramida influencer. Dan di sini juga ditambahkan, dijelaskan contoh-contoh dari piramida influence.
Dari yang paling atas adalah para seleb, biasanya para visionaris atau tokoh publik, tokoh nasional. Lalu yang kedua adalah para para leader, para macro influencer. Lalu yang tengah-tengah ada para influencer pendatang baru yang belum selevel. Biasanya ini targetnya adalah lokal ataupun minimal mereka adalah tokoh-tokoh di provinsi. Kalau kita berbicara scope daerah, lalu yang paling terakhir adalah mereka para micro influencer, brand advocates yang scope-nya biasanya lokal. Dan di piramida influence ini, marketing funnel juga bisa kita kaitkan secara diagram. Dari yang paling atas adalah awareness. Jika kita membuat orang aware dengan produk kita, maka pilihlah para makro atau mega influencer. Semakin ke bawah, konsiderasi, lalu evaluasi, dan terakhir adalah purchase. Dan yang paling banyak menentukan purchase adalah para micro influencer atau para brand advocates. Maksudnya gimana brand advocates? Brand advocates adalah mereka para pembeli, para customer kita yang sudah pernah mencoba produk kita, lalu puas dengan produk kita. Dan dengan sendirinya mereka akan mengadvokasi, mempromosikan produk kita. Nah, kamu mau pakai strategi yang mana? Sekali lagi ini tergantung kepada target, tergantung kepada budget. Kenapa target? Bayangkan jika ingin punya subscriber, ingin punya target. Bayangkan jika ingin punya target, katakanlah target besar sales, target besar misalnya katakanlah klik, views, dan lain-lain, atau followers, menaikkan followers, mana yang paling tepat? Bisa semuanya. Tentu setiap pendekatan target budgeting ataupun iklan di influencer hasilnya tentu berbeda. Saya pernah mencoba menggunakan salah satu influencer nasional, seorang artis atau istri artis, secara awareness, secara followers naik luar biasa. Namun ketika berujung kepada sales, tidak serta-merta langsung. Akan lebih mudah jika kita menggunakan banyak micro influencer sekaligus dengan budget yang sama, dengan kita menggunakan artis dan sales serta merta dengan akan naik drastis. Ini pengalaman saya pribadi. Bisa jadi eh, tergantung dari pendekatan finansial atau pendekatan cost marketing yang ingin Anda terapkan di strategi konten marketing di sini sendiri. Sekali lagi tergantung budget, tergantung dari target. Sampai jumpa di video berikutnya.